omongan itu nggak ada. Saya sebenarnya kemarin memang agak kecewa juga sebenarnya. Kenapa saya bilang kecewa? Saya maunya diselesaikan dulu benang kusut ini. Apa itu benang kusut? Ya kan benang kusut kan, persoalan ini kan kusut namanya. Kenapa? Begitu saya nyampe dari rumah yang di sini, setelah selesai olahraga, saya parkir. Saya turun dari mobil, ada orang melason di belakang. Saya pikir dia mau parkir di tempat parkir saya. Saya balik, ternyata ada yang turun dari mobil. Nah, yang turun dari mobil jadi pikiran, kok rasanya kenal kan begitu. Saya nggak pikiran Pak Dodi, cuma pikiran kok saya kenal gitu. Akhirnya setelah saya tujukan banget pandang saya, kenal, pada turun ya saya selaku tuan rumah di situ tentu saya tunggu kan gitu ya. Saya ya bersalaman begini kan. Ya alhamdulillah sih tidak ada persoalan sampai sejauh itu. Namun berkelanjutan saya tanya, saya mau ngambil cucu katanya kan gitu ya. Jadi ya berlanjutlah persoalan terjadilah perdebatan di situ. Kok tanpa konfirmasi terlebih dahulu, kok bawa pengacara atau bawa kawan banyak, saya juga nggak ngerti. Nah, padahal saya sudah membuka pintu saya kepada Pak Dodi dengan pada intinya dengan keluarga inti itu saya terbuka pintu saya. Tapi dengan pihak lain, apakah itu pengacara atau keluarganya lain, ya terus terang saja memang pintu saya tertutup. Karena anak saya cucu saya masih cucu kecil. Nah itu, jadi terjadilah deadlock kemarin, namun alhamdulillah kemudian dapatlah solusi. Pak Dodi dan masuk dan kawan ditemani oleh salah seorang pengacaranya berbicara dengan saya. Tapi kalau banyak, memang saya tidak akan pernah mengizinkan masuk. Enggak ketemu Galah. Kalau ketemu Galah kemarin juga dia bakal kaget, bisa-bisa sok Galah. Kenapa? Galah ini sukanya cuma sama anak kecil. Kalau sama orang besar-besar apalagi dia gak bakal takut dia. Nah, jadi juga dia dalam keadaan tidur kemarin dan tidak. Tapi ketika di dalam tuh pembicaraan mulai cair gitu Pak Haji mungkin. Dibilang cair sih awal-awal nggak cair. Gitu. Saya beberapa kali saya ajak Pak Dodi dia nggak begitu cair. Tapi alhamdulillah pengacaranya mengentengai ya karena masukan dari pengacaranya baik menurut saya, ya saya kalau baik ya tentu saya terima dengan baik. Jadi saya coba juga lah menyesuaikan diri saya dengan apa yang disampaikan oleh pengacara. Apakah Pak Dodinya emosi? Maksudnya begitu Pak? Ya sampai bilang gini Pak, ini juga keluarga saya katanya waktu di luar bilang. Iya, dia ini keluarga saya kan, ya tentu dia akan karena barengan dengan dia ya tentu dia akan sebut ini keluarga saya. Itu lebih biasa kita kan. Ya tempat dia sebenarnya kalau itu saya yang masih cuman saya tahan kemarin itu saya redam. Saya nggak mau ribut kemarin. Kenapa? Ya mana tahu dalam persoalan ini dapat suatu solusi yang lebih baik. Saya tahan diri saya. Kenapa? Karena pagi-pagi ya kalian tahu jam berapa kemarin kan? Saya di rumah. Kalau enggak kan ribut sama anak saya. Iya kan? Anak saya kan yang nomor 2 itu kan kalau soal apa mau juga dia adu jotos itu. Kalau ribut lah kan? Yang Fadli ya? Iya. Nah, jadi kan untung saya ada. Nah, jadi saya pikir ya mungkin langkahnya yang tepat bertemu dengan saya dan alhamdulillah awalnya deadlock kemudian mereda dan ya mudah-mudahan tapi tergantung pertemuan berikut emosi juga ya? Enggak, seperti saya udah redam. Saya udah redam langsung. Udah tenang kamu bilang saya. Jadi alhamdulillah kemarin anak saya mereda. Ya dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Nah, setelah itu Pak Haji yang bikin emosi banget tadi apa sih Pak Haji? Ya kalau bikin emosi sekali sih nggak ada yang bikin emosi. Cuman kan dia ngomong itu kan awalnya Pak Dodi kan saya mau jemput cucu saya mau main ke mall katanya ke saya. Oh nggak bisa begitu, konfirmasi dulu. Nah kalau nggak konfirmasi ya nggak bisa bilang saya kan. Dia awal-awal dia keras kan begitu kan saya nggak mau. Nah, akhirnya kemudian ya
dengan menerima masukan kali dari pengacara atau gimana, mungkin melihat situasi, akhirnya dia sendiri juga mereda kan begitu. Baru saya bisa terima. Pak Haji, setelah pulang kemarin itu Bang Sandi mungkin ada solusi apa, saran apa ke Pak Haji untuk kedepannya seperti apa? Untuk gala juga. Kalau soal saran dan banyak saran masuk sih. Setelah selesai persoalan itu sangat banyak saran masuk. Baik dari pihak manapun banyak. Pendapat banyak. Namun saya selalu berjalan tentu sesuai dengan situasi dan kondisi dan aturan main ya. Tentu kalau hal itu tentu melihat ke depannya bagaimana, apa yang bakal terjadi ke depan, apa yang akan saya hadapi ke depan. Di situ adalah saya nanti akan bersikap. Sempat ada obrolan soal yang kemarin yang hak walinya Gala jatuh ke Pak Dodi dan hak asuhnya diserahkan kepada Pak Faisal, ada omongan itu juga? Enggak ada. Saya sebenarnya kemarin memang agak kecewa juga sebenarnya. Kenapa saya bilang kecewa? Saya maunya diselesaikan dulu benang kusut ini. Apa itu benang kusut? Ya kan benang kusut, kan persoalan ini kan kusut namanya. Iya. Persoalan ini kan sudah kusut masuk kalau bagi saya. Jadi diselesaikanlah dulu persoalan ini, baru kita masuk ke anak, ke cucu. Kalau belum selesai persoalan, ya gimana ya kita masuk ke tahap berikutnya. Artinya persoalan-persoalan yang tumbuh ini kita cairkan dan kita jelaskan dulu. Saya maunya begitu, dijelaskan. Kenapa begini ini? Kenapa mau begini? Kenapa mau begini? Kalau sudah dijelaskan, ada suatu jawaban menyenangkan di hati saya. Atau di hati dia ada bertanya ke saya jelaskan. Kalau sudah senang sama senang di hati, soal ke tahap kedua, ke cucu itu tidak ada masalah. Soalnya kenapa? Perkembangan cucu itu sekarang tidak terganggu, tidak ada masalah. Jadi Itu pihak Komnas Anak sendiri sudah melihat perkembangan anak. Sudah melihat semuanya. Kan banyak laporan, saya yakin dan percaya ya bahwa saya dilaporkan ke Komnas HAM anak banyak itu. Masuk dugaan saya eksploitasi anak lah atau persoalan-persoalan lain. Tapi setelah saya dilihat oleh Komnas Anak, tentu dilihat dan dipelajari, tentu istilahnya tentu bertanya kiri kanan, ternyata semuanya nggak ada yang benar kan. Nah, jadi menurut saya semuanya itu tentu harus kita dikelirkan dan itu memerlukan pertemuan untuk ya beberapa kali antara saya dengan pihak si sebelah kalau menurut saya. Jadi selama Pak Dodi belum membicarakan masalah benang kusut ini, Pak Haji belum mengizinkan untuk Pak Dodi ajak main gala gitu mungkin atau bertemu. Ya makanya saya bilang kalau benang kusut ini tidak selesai, ya persoalan tidak akan selesai. Akan gonjang-ganjing dulu. Semuanya itu harus didudukkan dulu. Kenapa ini begini? Apa maksudnya? Ini haruslah didudukkan. Kalau enggak ya itu kita harus lanjut dulu ke pengadilan. Pengadilan lah yang akan memutus. Ya gimana bisa kalau persoalan sama, kalau kayak di kampung saya kalau kita mau lepas layang-layang, kalau benangnya kusut mulai layang nggak bisa dilepas loh. Kan gitu kan. Jadi harus diselesaikan benangnya dulu, baru layang-layang bisa dilepas. Pak Haji kemarin banyak juga kalau Pak Haji baca komentar netizen juga banyak yang hati-hati Pak Haji, maksudnya jangan terlalu langsung percaya semacam itu gitu. Pak Haji sendiri menyikapinya seperti apa? Maksudnya ya karena perdamaian itu sendiri kan mentok dari pihak muslim, biasanya mengingat pihak pengadilan aja seperti itu, tiba-tiba datang mengingat itu seperti apa sih Pak Haji sendiri? Iya, justru karena itulah makanya setelah kita flashback ke belakang, kita lihat ke belakang kan jejak media medsos tadi kan ada kan, makanya saya nggak bisa serta-merta begitu menelan aja semuanya itu kan. Ya udah berapa kan pihak pengadilan sudah ngasih waktu 2 minggu. Kemudian saya perpanjang lagi waktu 2 minggu untuk mediasi. Apa yang terjadi? Kan tidak mediasi. Jadi kedatangan dia kemarin kalau memang dia kangen sama cucu, makanya saya terima. Kan saya terima kan. Tapi datangnya rame-rame, di situ tentu jadi pertanyaan bagi saya. Karena saya hanya membuka pintu buat dia, buat keluarga inti. Itu aja persoalan. Itu semuanya itu menjadi pertanyaan juga bagi saya. berapa orang Pak kemarin Pak Dodi bersama dengan Wartawan yang lebih tahu deh. Kenapa? Karena wartawan sendiri udah ada yang sembunyi di ujung deh kalau nggak salah saya. Saya nggak tahu wartawan udah ada. Ramai ya Pak ya berarti? Ya lumayan lah, ramai banget sih. Ya lumayan lah kalau seharusnya nggak seperti itu kalau menurut saya. Pak Haji biar jelas, maksudnya tadi benang kusut yang dimaksud Pak Haji itu apa gitu? Maksudnya biar tahu apa sih pasal utama si benang kusutnya itu sendiri dimaksud Pak Haji? Iya benang kusut kan belum ada ya. Artinya antara
saya dengan artinya persoalan-persoalan ini belum kita cairkan ya, gimana ya, harus klop lah dulu. Apa itu masalah? Klopnya ya, Kemudian ya adalah kecocokan. Kalau begini bagaimana? Oke, ini oke, kan begitu kan? Saya maunya begini. Dia jawab oke. Dia udurkan begini. Saya jawab oke. Kan lah clear itu. Udah tentu enggak kusut lagi, enggak ada masalah lagi kan? Baru kita masuk kepada anak. Itu kalau menurut saya. Tapi kalau enggak clear, dia mau begini, saya mau begini, dia begini, terus nggak bisa lah. Gitu kemarin kan pertemuan tuh Pak Haji. Nah, Ada kesepakatan nggak sih Pak Haji antara yang pertemuan kemarin tuh kan antara kuasa hukum Pak Haji dan kuasa hukum Pak Dodi juga datang juga kan ya? tunggu, saya jawab lagi. Apa maksudnya? Satu contoh, saya contohkan. Kalau seumpamanya kini suatu contoh, kenapa harus minta tes DNA? Itu kan menang kusut satu. Bagaimana saya melepaskan cucu saya kepada dia kalau nanti ya suatu saat di sana kan nggak tahu kita di belakang saya kan, atau dibawa main umpamanya seperti permintaan dia, apa yang bakal dia perbuat? Saya kan nggak bisa mengontrol. Nah, harus dijawab dulu. Oh enggak, saya enggak lagi ada tes DNA, udah selesai, itu udah clear satu. Nah, kalau orang mau dia mau tes DNA, saya nggak setuju kan begitu. Nah, sekarang cucu saya mau dibawa, tentu gimana, dan kamu gimana kira-kira? Itu benang kusutnya satu contoh. Jadi kalau udah clear, udah Pak Haji, saya nggak bakal tes DNA lagi, udah clear lah kita. Cowok satu. Nah, persoalan lain lagi, masalah makam bagaimana? Udah, nggak usah lah kita pindah baju, udah damai itu. Udah dua, selesai dua. Terus lagi persoalan lain satu lagi. Apalagi persoalan? Nah, masalah pajang-pajang foto-foto kemarin, gimana? Kenapa? Nah, ini persoalannya kenapa terjadi ini persoalannya. Oke, saya terima, oke selesai. Kan harus dikelirkan. Kalau nggak clear, ya gimana kita mau tapi besan itu menurut saya. Tapi kalau menurut pikiran dia lain, ya saya menerima aja, melihat aja kan begitu. Nah, apalagi pertanyaannya? ada syarat mungkin ketika nanti misalkan nanti boleh diajak, misalnya ada syarat pendamping itu siapa kira-kira Pak Haji? Itu saya salah satu itu syaratnya juga itu. Tentu harus, kalau pergi main itu kemana kan saya kan nggak bisa. Pertama dia bilang ke mall sama saya, kemudian kan ke Ancol kan. Kan bisa aja kan kalau umpamanya apa syarat-syarat untuk apa kan bisa saja ya untuk yang lain seperti yang saya sebutkan tadi kan bisa aja kan. Jadi enggak belumlah melangkah ke situ. Menurut saya belumlah kita pantas melangkah ke situ. Tapi kalau dia kangen sama cucunya, datang ke rumah keluarga inti, silahkanlah bermain di rumah. Tidak ada masalah. Tapi bawa pengacara nggak perlu. Kalau bawa pengacara, ini pengacara saya. Kan begitu. Tentu berhadapan dengan pengacara. Namun demikian, sesuai kesepakatan kami kemarin beberapa orang dengan pengacara, apapun untuk ke depan pengacara harus turun. Jadi pengacara harus turun. Kalau dia mau ketemu cucu, ya saya harus bicara dulu dengan pengacara. Begitu kemarin. Pengacara memberi pemasukan ke saya. Apapun ke depan Pak Haji, karena Pak Haji sudah menyerahkan ke saya untuk menangani persoalan, saya harus ikut Pak Haji. Kenapa? Seperti dia juga ikut pengacaranya, Pak Haji masa bicara sama pengacaranya, seharusnya pengacaranya bicara dengan saya pengacara, kata pengacara saya, agar jangan menyalahi kode etik saya ataupun hal-hal lain. Tentu kalau ada dia apa, tentu saya harus lakukan pengacara saya. Berarti harus melalui pengacara begitu ya Pak, kalau memang Yang seharusnya begitu, tapi kalau enggak sekurang saya melaporkan ke pengacara saya. Jadi misalnya kontak saya tentu saya kontak juga. Berarti pengacara. salah satu hasil pertemuan kemarin antara pengacara dengan pengacara Enggak ada hasil pertemuan dengan dia, enggak ada. Hasil pertemuan dengan dia hanya harapan aja, harapan saya kepada pengacaranya. Karena saya melihat kemarin pengacaranya lumayan lumayanlah menerima masukan dari saya, lumayanlah ya. Dan dia memberi masukan, ya lumayanlah menurut saya sih. Yalah. harapan apa aja sih yang Pak Haji sampaikan ke pengacaranya? Ya pada intinya tentu harapan saya kasus ini daripada berkembang melebar kemana-mana, kalau bisa ditutup sebelum ada yang korban. Ya korban laporan inilah korban sebelum. Kenapa? Karena saya ini berbesan nih, saya bilang begitu kepada pengacara yang kemarin, saya yang berbesan. Saya nggak ingin saya memutuskan hubungan. Dan juga ini si Galani, dia juga kakeknya, saya juga kakeknya, saya bilang. Nah, mudah-mudahan saja ada suatu solusi. Tapi yang saya sampaikan ini bukan saya hanya mengadakan, dan saya menyampaikan apa yang ada kemarin.